Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi pada rubrik SKB yang akan menawarkan soal-soal yang berbobot yang mungkin saja teman-teman butuhkan sebagai bekal untuk menghadapi tes SKB mendatang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Baik, pada sesi yang ketiga saya ingin sedikit merubah peraturannya. Saya akan membacakan soalnya, kemudian saya memberikan jeda waktu, lalu saya akan memberikan kunci jawaban dan pembahasannya. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita mulai saja soalnya. Soal yang pertama, yaitu nomor 21, karena ini bagian ketiga, jadi ada bagian 1 dan bagian 2. Kalau teman-teman belum simak, silahkan simak di playlist tes CPNS. Soalnya adalah, organisasi internasional yang memayungi kearsipan adalah A. ICA, B. ARMA, C. IFLA, D. ASA. Silahkan dijawab dulu. Jawaban yang benar adalah ICA. Di sana saya tampilkan kepanjangan dari setiap singkatan yang saya berikan. Jadi ICA itu adalah International Council on Archives, sedangkan ARMA adalah Association of Records Managers and Administrator, sedangkan IFLA adalah the International Federation of Library Association and Institution, sedangkan ASA adalah Australian Society of Archivists. Soal nomor 22, yaitu soal jebakan pertama pada sesi kali ini, yang merupakan dasar hukum kearsipan di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut, kecuali A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, C. Peraturan Kepala Arsip Nasional tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. D. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan. Silahkan dijawab dulu. Baik, siapa yang menjawab D? Ya, jawabannya adalah D, karena pertanyaannya mengandung kecuali, sedangkan PP Nomor 34 Tahun 79 adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 71 yang sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Kita lanjut nomor 23. Nomor 23 adalah soal jebakan kedua. Jadi hati-hati teman-teman kalau sudah menonton video saya yang belagu pada bab 4 atau bagian kelima, pasti bisa menjawab ini. Berikut adalah dasar hukum kearsipan Indonesia, kecuali yang pertama adalah Peraturan Kepala Andri atau Perka Andri Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman pelindungan, pengamanan, dan penyelamatan dokumen atau arsip vital negara. Yang B. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2006 tentang pedoman penyusutan arsip. C. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan CRA. Yang D. Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia. Silakan. Jadi jawaban yang betul adalah D. Jebakannya ada di opsi A. Kenapa? Karena kalau teman-teman berpikir hanya secara urutan waktu, tidak memperhatikan
detail pada ketentuan peralihan, misalnya opsi A itu diterbitkan tahun 2005, tapi sampai hari ini masih berlaku karena belum ada perka yang menggantikan tentang bagaimana pedoman pelindungan, pengamanan, dan penyelamatan arsip vital yang terbaru, belum ada. Jadi yang perka nomor 6 tahun 2005 masih berlaku. Baik, nomor selanjutnya yaitu nomor 24. Siap-siap. Instrumen pengelolaan arsip dinamis yang penetapannya memerlukan persetujuan dan atau pertimbangan Kepala Arsip Nasional adalah A. Jadwal retensi arsip, B. Klasifikasi arsip, C. Tata naskah dinas, D. Sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip dinamis. Silahkan dijawab dulu. Jawabannya adalah yang A. Jadi opsi B, C, dan D cukup ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip, sedangkan opsi A itu membutuhkan setidak-tidaknya pertimbangan atau bahkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi itu jawaban nomor 24. Nomor 25, bocorannya sebenarnya dari 24 sampai dengan 30 itu sudah saya sampaikan di belagu yang part 5 atau bab keempat dari belajar arsip gunakan undang-undang. Ini dia soalnya. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan A. Autentik, utuh, dan terpercaya. B. Memenuhi struktur, isi atau konten, dan konteks. C. Andal, sistematis, utuh, dan menyeluruh sesuai dengan NSPK. D. Keprofesionalan, keantisipatifan, dan kepartisipatifan. Jawaban nomor 25 adalah C. Kalau teman-teman penasaran silahkan cek lagi di belagu bab ke-4 atau bagian kelima di link sebelah ini kalau malas mencarinya. Baik, nomor 26. Penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga menghasilkan arsip yang A. Autentik, utuh, dan terpercaya. B. Memenuhi struktur, isi, dan konteks. C. Sesuai dengan NSPK. D. Andal, sistematis, utuh, dan menyeluruh. Ini bedanya tipis-tipis, jadi silakan di... Jawaban nomor 26 adalah A. Jadi, ketika penciptaan arsipnya baik dan benar, maka yang tercipta adalah arsipnya autentik, utuh, dan terpercaya. Nomor 27. Penciptaan arsip harus memenuhi komponen A. Autentik, utuh, dan terpercaya. B. Memenuhi struktur, isi, dan konteks. C. Sesuai dengan NSPK. D. Andal, sistematis, utuh, dan menyeluruh. Kenapa soal ini saya tampilkan? Karena soal ini saya sering melihatnya untuk soal-soal di pemilihan arsip Paris Teladan. Jadi ini mungkin akan keluar di SK. Jawabannya adalah B. Jadi setelah penciptaan arsipnya baik dan benar akan menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya yang memiliki atau memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks. Itu jawaban nomor 27.
Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan sebagai berikut, kecuali, jadi kemarin saya sampaikan boleh menutup arsip dengan kriteria ada 8 di part ke-5. Ini opsinya. A. Menghambat proses penegakan hukum. B. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara. C. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi. D. Diminta oleh anggota masyarakat biasa atau tidak berpengaruh. Jawaban nomor 28 adalah D. Kalau ini nggak usah dibahas terlalu panjang karena sangat jelas jawabannya. Nomor 29. Kegiatan penyusutan meliputi A. Pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang habis retensinya, dan penyerahan arsip statis dari pencipta arsip ke lembaga kearsipan. B. Pencatatan, pendistribusian, dan pemberkasan. C. Survei, pemilahan, dan pendeskripsian. D. Mencacah kertas, membakar, dan membuat bubur kertas. Jawaban nomor 29 yang tepat adalah A, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan belagu kemarin. Jadi saya tidak perlu ulang lagi pembahasannya. Nomor terakhir pada sesi ini yaitu nomor 30. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang memiliki kriteria sebagai berikut, kecuali A. Tidak memiliki nilai guna dan telah habis masa retensinya serta berketerangan musnah. B. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. C. Tidak berkaitan dengan proses penyelesaian suatu perkara. D. Jarang dirujuk atau digunakan dalam pembuatan. Baik, jawaban nomor 30 adalah D. Karena yang A, B, dan C sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Undang-Undang 43. Sedangkan yang diminta adalah pengecualiannya. Baik, sementara itu soal-soal dan pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan SKB part ke-4. Demikian, saya Satimin Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.